صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa'abani Allah wa iyyakum ajma'in. Amin. Allahumma ij'al hadha ijtima'an tamman khalisan mukhlisan liwajhika wa sababan li khairi mardhatika bi jahi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, para masyayikh, guru-guru kita, para sepuh, para penjaj, dan tentunya pengurus DKM Masjid As-Siratal Mustaqim, dan juga tak lupa seluruh jamaah salat subuh Masjid As-Siratal Mustaqim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin Allah, kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan tentunya yang tidak terlewat bagaimana Allah masih menetapkan keimanan kita jika Allah bangkitkan kita dari tidur semalam. Keimanan yang masih menetap dalam diri kita, mudah-mudahan Allah terus tetapkan sampai akhir hayat kita, sehingga kita wafat dalam keadaan membawa iman dan Islam, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan al-umur bi khawatimah, kita itu tergantung bagaimana nanti ujung kehidupan kita. Imma husnul khatimah wa imma su'ul khatimah. Banyak di antara kisah-kisah orang-orang yang awalnya soleh, bahkan bukan hanya soleh, seorang ulama besar, muridnya banyak, tetapi dalam kisah itu dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan tidak sedikit juga orang yang masa kelamnya begitu durhaka kepada Allah, ketika meninggal dunia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita tidak ada di antara kita yang tahu satu persatu, bahkan diri kita sendiri nanti wafat dalam keadaan seperti apa. Apalagi sampai menjudge orang, menghubungi orang. Kalau seandainya dia ahli neraka, orang jelek, tidak ada kapasitas kita untuk menghubungi. Harapan kita hanya kita berharap kepada Allah, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah dengan aktivitas yang kita lakukan setiap hari, sholat subuh berjamaah, kebaikan-kebaikan yang lain yang sering kita lakukan, maka yamutul abdu ala ma'asya alaih. Seseorang hamba biasanya meninggal itu seperti kebiasaan dia waktu hidup seperti apa. Kalau seandainya waktu hidupnya dia sering melakukan kebaikan dan biasa melakukan kebaikan, insya Allah wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Sementara sebaliknya, kalau saja kebiasaannya buruk, maka gak jauh-jauh wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan sekali lagi berharap kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah.
Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan selalu kepada Nabi besar kita Habib dan Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan istiqomah terus menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tasawuf kita, yakni kajian kitab hikam karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, masuk kita ke dalam hikmah yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafsin tubdihi illa wa lahu qadarun fika yumdihi. Ma min nafsin, tidak ada satu hembusan nafas tubdi yang kau lepaskan hi akan itu nafas, illa kecuali walahu qadar, itu tetap bagi nafas ada sebuah ketentuan, keputusan jika di dalam diri yumdihi yang sudah terlewat. Paham ya? Tidak ada satu nafas yang kita sudah hembus kecuali dalam setiap hembusan nafas itu terdapat takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah berlalu dalam kehidupan. Jadi perjalanan kehidupan kita itu dalam organ tubuh kita itu ada yang namanya pergerakan atau perputaran nafas. Setiap hembusan nafas, baik ketika nafas kita tarik dan kita keluarkan, setiap detiknya itu kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam rukun iman masuklah keimanan kita harus yakin dan menerima tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak prerogatifnya Allah dan kita itu diatur oleh Allah, maka kita menjalani kehidupan itu tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah menyesal. Yang ada kita jalan kehidupan ini sesuai dengan ketentuan Allah. Apa yang harus kita bisa lakukan, itulah tugas kita, baik ikhtiarnya, ya, kerjanya, terus kita berumah tangganya, mengurus anak istri kita, bersosialisasi. Itu adalah bagian tugas kita sebagai makhluk hidup, dan itu pun ingat semuanya karena kehendak Allah. Karena banyak orang yang dia hidup tapi tidak bisa beraktivitas. Ada orang yang masih hidup tidak bisa bersosialisasi, hidupnya tertutup, menyendiri. Ada yang memang karena dia sakit padahal masih hidup. Jadi semuanya pergerakan manusia itu tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak tahu napas kita ke depan, nanti perjalanan hidup kita ke depan seperti apa. Hanya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya Allah. Jadi kalau kita kembalikan lagi, Allah itu mempunyai sifat ilmu. Maka dengan sifat ilmu itu Allah itu aliman, maka keberadaan Allah itu adanya Allah aliman yang mana mengetahui dan tahu
Tahu dari mana? Dari A sampai Z. Bahkan kembali Allah tahu dan sudah menentukan, menuliskan setiap makhluknya jauh sebelum langit, bumi, makhluk-makhluk diciptakan 50.000 tahun Allah sudah menentukan. Jadi kalau saya sekarang hidup, maka perjalanan hidup saya dari mulai mungkin orang tua kan bukan mungkin dari mulai orang tua bagaimana menikah, mengandung saya, itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Ya. Allah tuliskan sekarang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Dan ditulis oleh Allah di zaman azali 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluk. Jadi kalau seandainya kita sekali lagi menyadari bahwa segala ketentuan hidup ini adalah Allah yang mengaturnya, maka kita tidak akan pernah menyesal, tidak akan pernah mengeluh dengan perjalanan kehidupan yang kita jalani sekarang. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Tugas kita yang dibekali akal oleh Allah hanya bisa memilih ini baik, ini buruk. Maka ketika akal memilih ini baik, ambil perbuatan baik itu, ambil jalan yang baik itu. Karena bedanya manusia dengan makhluk yang lain dan mulianya manusia dengan makhluk yang lain karena manusia dibekali akal di situ loh. Paham ya? Jadi ma min nafsin tubdihi illa walau qadarun bikayyi. Setiap hembusan nafas kita tidak terlepas dari yang namanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang seperti apa menikah dengan istri kita, seperti apa anak-anak kita, seperti apa ya. Terus status kita sekarang seperti apa, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah Allah tentukan dalam kehidupan kita. Seperti halnya kita sekarang terlahir atau kita itu sebagai laki-laki, itu sudah ketentuan Allah, tidak bisa kita tolak. Maka haram hukumnya bagi orang-orang yang terlahir sebagai laki-laki merubah kodratnya, ketentuan Allah, dia merubah dirinya menjadi perempuan transgender. Haram hukumnya. Ya, itu merubah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan memperbaiki. Kalau memperbaiki adalah merubah yang tidak boleh. Selanjutnya, la tataqarrab furaidul adyan fa inna dzalika yaqta'u an wujudil muraqabati lahu bima huwa muqimuka fihi. Janganlah engkau itu, janganlah menghalangi apa firadul adyan, halangan-halangan atau tipuan-tipuan yang menjadi penghalang, menjadikan penghalang bagimu. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya tipuan atau penghalang yang menipu itu yang qa'uda akan memutuskan kepada an wujudil muraqabati lahu, daripada adanya melakukan kita akan kewajiban kepada Allah bima huwa, di dalam perkara huwa adapun Allah muqimuka fi, yang telah menempatkan kepada di dalam suatu keadaan. Bahasanya begini kalau kita jadi berbelit, jadi harus dilurus-lurus. Jadi la tataqarrab firadul adyan, jangan sampai menjadikan penghalang sesuatu tipuan-tipuan dunia ya,
kita melakukan sebuah kewajiban atau kebaikan. Contohnya gini, biasanya kita sering untuk melakukan kebaikan itu nunggu entar. Contoh hal yang biasa terjadi, mau sedekah, ada masjid dan renov, kita punya uang, misal 50.000, malu 50.000, yang lain tetangga di atas 100.000, parah. Nyumbangnya kalau saya punya uang 200.000, nunggu 200.000, padahal kalau 50.000 dia sudah bisa lakukan. Nah ini kadang-kadang kita begitu loh, nunggu untuk melakukan kebaikan karena gara-gara ada harapan-harapan besar yang akan kita dapatkan. Padahal itu baru harapan, baru ini. Yang harusnya kita lakukan itu adalah dari apa? Harusnya apa yang kita bisa lakukan saat ini jangan jadi penghalang. Lakukan saat ini, jangan entar dulu karena kita punya harapan yang lain. Nunggu enggak boleh. Di awal ya, dalam kita udah bahas ihalatul a'mal ila wujudil firaqi du'ulatin nafsi, menunda-nundanya kamu akan amal-amal kebaikan ya. Ila wujudil firaq, sampai nanti kita mendapatkan sesuatu itu yang lebih besar, sesuatu yang tidak idam-idamkan. Min du'ulatin nafsi, itu diantaranya diri kita itu ya diri yang dianggapnya nggak punya akal. La tu'akhir amalaka ilal ghadan ta'alahu al-yawm, jangan engkau akhirkan akan amal-amal perbuatan apa yang engkau bisa lakukan hari ini ya, sampai menunda-nunda sampai hari esok. Bisa kita lakukan hari ini, lakukan hari ini. Urusan nanti besok pagi, itu nanti besok pagi. Kan bagus. Kalau sekarang kita punya 50.000, kita lakukan atau sedekah 50.000. Kita punya cita-cita nanti kalau punya 1 juta saya mau sedekah lagi, kan bagus. 50 ya, 1 jutanya juga ini. Kalau kita tunda-tunda, dijadikan penghalang tuh harapan-harapan begini. Kelihatannya sih bagus, kelihatannya bagus, aneh mah ke masjid tak aja deh kalau sudah pensiun, nah gitu. Banyak ya, tak aja deh kalau udah pensiun mau aktif di masjid. Ini kelihatannya sih bagus, ya oh iya masih sibuk segala macam. Jadi tak aja. Sementara kita nggak bakal tahu untuk ke depan kita sehari dari sekarang aja. Jangan sehari, sedetik 2 detik ke depan apakah kita masih hidup atau tidak, kita nggak tahu. Harapannya udah bagus, entar aja kalau udah gak sibuk saya aktifin masjid. Padahal sekarang walaupun seminggu sekali sebenarnya bisa kita aktifin masjid walaupun seminggu sekali. Kalau kita aktif, tapi harapannya entar tiap hari, entar aja kalau udah pensiun. Ditunda akhirnya karena gara-gara harapan kita udah pensiun akan aktif ya. Akhirnya yang seminggu sekali sekarang tertunda. Akhirnya adalah kayak kami wujudul muraqabah ini, sehingga ketika kita melakukan itu merasa nanti ke depan akan lebih besar, ke depan akan lebih banyak, ke depan akan lebih aktif melakukan kebaikan. Ini akan memutuskan wujudul muraqabah daripada terciptanya kita melakukan kewajiban kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini. Jadi tidak boleh kita tunda terus. Apa yang kita bisa lakukan saat ini lakukanlah, karena hidup kita adalah kehidupan kita yang sekarang. Ke depan kita belum tahu apakah kita masih hidup atau tidak. Saya pernah punya teman ceritanya. Dia orang Jawa, waktunya dulu. Dia itu
tuanya teman itu ngasih buat teman saya yang berpunya. Ini membuat ala kadar ongkos buat besok habis bisa. Ya salah satu waktu itu malam-malam mengadakan besok mau pada pulang begadang tapi mohon maaf waktu itu kita banyak rokok dalam macam ya saat ini saya belum punya uang ya kita diambil buat ongkos saja. Dan itu luar biasa ketika dia ngomong waktu sore dia mau pulang gak punya uang, Allah gerakan orang tuanya itu ngasih sama teman saya untuk pulang. Kita nggak tahu ternyata kehidupan kita Allah harus seperti itu. Nah semalam begitu kita punya makanan, punya rokok, kopi dan macam akhirnya dia pakai. Kata teman saya, ini gimana? Jangan dipakai buat apa besok seperti ini. Apa jawaban besok? Besoknya juga belum. Besoknya juga belum. Tadi aja saya nggak punya duit. Tutup Allah kasih rezeki. Wasilahnya Bapak Ibu. Dia pakai ini. Ini saya buat nanti ke stasiun. Jadi saya buat stasiun bukan bersoal, bukan buat ongkos ke stasiun. Ya, ini cukup buat tiket besok berjawa. Besoknya juga belum. Ini kalau kita kaji ini tauhid 3 titik. Besoknya ini belum. Jadi kehidupan kita jangankan besok sekarang aja 5 menit 10 menit depan kita nggak tahu. Singkat cerita, besok akan terjadi BPS. Nggak ada lagi yang uangnya. Dia berangkat saja ke stasiun. Tiba-tiba di stasiunnya ketemu dengan saudaranya di sono, mau pulang juga ke Jawa yang kerja di sana. Akhirnya dia ongkosin. Nyampe rumahnya. Ya kan ada yang ongkosin. Tapi yang ongkosin siapa yang nanti? Kita tak tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kehidupan kita itu sendiri. Dan yang tahu. Sampai dia telepon-teleponan dia nyampe ini gimana bisa nyampe gini kehidupan kita tidak ada yang tahu. Ada di stasiun ketemu sama saudara, ini ada yang ongkosin sampai rumah saya, sampai bahkan saya dikasih uang belum lagi karena orang-orang dulu apa yang belum lagi dia kalau ada saudara ngomong suka ngapelin dan itu luar biasa. Inilah kehidupan. Apalagi kita yang sekarang merasa aman di sana, kita akan mengamankan kehidupan kita. Takut nih, nanti inflasi ini segala macam. Investasi asli udah mulai mahal nih. Takut nanti ke depan. Takut. Iri-iri, kebutuhan juga nih, bahkan dipending segala macam. Akhirnya banyak kewajiban harus hajar-hajarkan dulu ini ekonomi lagi sulit. Seolah-olah kita yang mengatur kehidupan kita. Tingkat kepercayaan kita ketahuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mulai rusak sekarang. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Tugas kita tidak dan baru kita doa selesai. Bahkan kemarin kita bahas di hikmah yang 21 ini doa saja masih disalah. Ketika kita melakukan doa dengan harapan kita itu diijabah doa kita, berarti kita punya sangkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ada doa Allah gak bakal ngasih. Ini namanya sudah sebut sama Allah. Jadi doa kita itu bagaimana? Kan kita banyak berdoa kan begitu. Doa itu macam-macam, ada dengan sholat malamnya, dengan sholat hajatnya. Seolah-olah sholat hajat kita yang mengabulkan segala kebutuhan kita. Jadi kalau kita nggak doa, nggak sholat Tuhan, nggak baca wakilnya, Allah kasih rezeki nggak begitu. Buktinya orang jangankan nggak sholat, jangankan nggak baca ini, kafir Allah kasih rezeki. Jadi nggak ada kaitannya Allah mengasih sama kita itu dikaitkan dengan
Jadi doa kita tugasnya apa? Fungsinya apa? Tugas kita fungsinya berdoa itu adalah fungsi hanya ingin meraih ridho Allah. Selesai. Jangan ada tujuan ini dikabulin segala kebutuhan kamu. Kalau kajian ilmu tasawuf, gitu. Terus apakah kita berdoa kalau tujuan kita berdoa kepada Allah pengen dikabulin hajat itu salah? Ya nggak salah juga. Kalau menurut ilmu syariat. Tapi kalau orang-orang tasawuf itu doa bukan untuk minta sesuatu, karena Allah mengasih sesuatu tanpa harus doa Allah kasih. Yang Allah kasih kepada kita tanpa kita berdoa banyak kan? Ya Allah kasih nafas, pernah kita doa ya Allah kasih nafas saya setiap hari ada? Pernah minta Allah kasih nafas. Yang kecil bukan yang kecil ya, justru kita dalam diri kita atau sesuatu yang lain. Yang kita doakan yang minta sama Allah yang gede-gede, ada proyek ya Allah mudah-mudahan hasil itu doa. Pas kita doa berbulan-bulan justru itu yang kita minta ada hasil betul-betul. Tapi yang lain Allah kasih. Yang kita nggak minta sama Allah dikasih. Buat coba berbulan banyak. Yang justru kita nggak minta sama Allah. Nah, ini menandakan bahwa doa kita itu ya bukan berarti kita suzon sama Allah. Kalau nggak doa Allah nggak kasih. Ada orang zikir apa namanya sholat duha tujuannya biar rezekinya banyak. Banyak orang yang nggak sholat duha banyak rezekinya banyak. Jadi sholat duha kita ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Jadi kita itu nggak boleh menunda-nunda sebuah kebaikan karena ada harapan-harapan yang tidak besar. Padahal itu adalah menipu. Itu bisa memutuskan kita, menghambat kita untuk tidak melakukan kebaikan saat ini. Apa yang kita bisa lakukan saat ini? Lakukan, jangan tunggu sesuatu yang belum bisa kita lakukan saat ini. Dalam hal kebaikan. Jadi keadaan kita saat ini adalah keadaan yang sudah ideal, yang Allah sudah berikan kepada kita. Jadi tidak ada di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah benci, Allah tidak. Allah memberikan sesuatu murni karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kebaikan, memberikan keburukan, buruk menurut kita. Ya, kalau menurut Allah itu yang terbaik karena memang Allah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang harus kita tanamkan dalam diri, sehingga kita tidak akan berhenti melakukan kebaikan-kebaikan. Karena sekali lagi kalau seandainya kita selalu menunggu sesuatu yang besar dan belum tentu kita bisa melakukan itu dan mendapatkan itu, maka yakin kita tidak akan pernah melakukan kebaikan-kebaikan. Tertunda terus. Seberkali tadi saya contohkan, saya aja ikut kajian mingguan atau aktif di masjidnya kalau sudah mulai pensiun atau pensiun. Padahal kalau kita lakukan saya bisa untuk hanya seminggu sekali nggak ada juga misal ada yang berangkat habis subuh bisa, apalagi sekarang subuhnya jam 4 kan gitu lewat dikit. Jadi sekecil apapun yang kita bisa lakukan saat ini dari bentuk kebaikan, maka lakukanlah. Karena kita sekali lagi masuk ke dalam surganya Allah, mendapatkan keridhaan Allah bukan karena gara-gara amal yang besar, ibadah yang banyak kita masuk kepada surga Allah karena
keriduannya di dalam amal kebaikan seseorang. Jadi Allah itu menyembunyikan keriduannya di dalam kebaikan amal baik seseorang. Kayak gitu. Kita tadi habis sholat, sekarang kita ngaji. Ada yang tahu sholat kita sudah diterima atau belum mau? Kan kita nggak tahu. Jadi kita nggak tahu dari segala amal kebaikan kita nggak tahu apakah amal kebaikan kita sudah diterima sama Allah. Sholat aja dulu. Yakin, kalau yakin boleh. Tetapi kalau tahu, ya, apakah amal kita diterima sama Allah? Allah sudah ridho dengan sholat kita. Nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau diri kita harus yakin bahwa amal kita itu diterima sama Allah. Berarti kita khusus sama Allah. Tapi apakah benar-benar Allah ridho menerima segala sholat yang sudah kita lakukan? Nggak ada yang tahu. Maka oleh karena itu nggak boleh kita menyepelekan segala bentuk amal kebaikan walaupun itu sedikit, ya, walaupun sedikit, walaupun cuma baru bisa sholat jamaah di masjid seminggu sekali, nggak apa-apa. Boleh jadi Allah di situ ridho dengan kita menyempatkan diri di balik kesibukan. Ternyata Allah ridho, ya Allah, fulan bin fulan di balik kesibukan ternyata masih tertanam dalam hatinya mau menyempatkan untuk sholat berjamaah di masjid, bersilaturahmi dengan tetangga, padahal dia sibuk. Allah ridho di situ. Kisahnya waktu itu Imam Ghazali itu seorang ulama ahli tasawuf, ya, muridnya banyak, ratusan ribu hadis dihafal, ya, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, pengarang kitab-kitab banyak yang lainnya. Ternyata ketika dimimpikan beliau itu ditanya, engkau mendapatkan nikmat surga, ya, dengan apa? Maka Imam Ghazali dapat bahwasanya dia itu mendapatkan kenikmatan karena keridhaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala saat dia waktu mengarang kita, ya, lagi begini ngarang, kan kalau dulu pakai pen, sekali pakai kitanya begini. Ada lalat yang hinggap di tempat kita itu dia minum, dia biarkan aja, harus biarkan sampai dia kenyang. Gadis di situ ternyata Allah menempatkan keridhaannya karena membiarkan hanya sekedar membiarkan lalat yang minum tinta daripada berdosa. Nah, ini kadang-kadang kita nyepelein yang sedikit. Sering saya bilang, kalau amal 1 juta kita nyumbang ke masjid sampai mau mati kita masih ingat ya, saya pernah nyumbang 1 juta. Tapi coba keluar rumah, bawa mobil, di depan aja ada bau kan, kasih berapa? Oke, 1.000, bahkan 2.000. Ada yang sudah ngitungin, sudah berapa kali kasih bau kan sih? Ada yang ngitungin kan? Sepele, kita nggak berhitung, boleh jadi itu sedekah yang justru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak batalin sedekah. Kalau seandainya kita sedekah gede ternyata disebut-sebut batal sedekah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekah bil manni dengan mungkin wal adha dan lainnya. Kalau enggak saya bantu ya enggak bakal begitu. Batal. Dulu tuh dia yang saya diungkit. Sekarang udah sukses mana dia perlu dia masalah. Batal sedekah. Sekarang kalau ngasih bau kan kira-kira ada yang mungkin. Los aja kita sedekah. Makanya ya boleh kita menyepelekan perbuatan yang kecil. Boleh jadi justru yang kecil yang kita anggap sekali ini yang Allah ridho dan Allah berikan rahmat kepada kita semua. Ya,
Itu aja. Sekali lagi kesimpulannya dari hikmah yang kita bacakan, bahwasanya kita hikmah yang pertama tadi, setiap hembusan nafas kita disitulah terdapat takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya mensyukuri apa yang Allah telah berikan dari segala nikmat dan sabar ketika apa yang kita rasa tidak mengenakan, karena itu adalah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima dengan hati yang lapang sambil kita ikhtiar mencari kebaikan dari segala apa yang kita jalani. Begitu juga ketika kita menjalani kehidupan ini, jangan sampai menunggu sesuatu yang kita anggap lebih besar, ya, padahal kita baru bisa melakukan sesuatu yang kecil. Maka lakukanlah yang kecil ini. Kalau saja kita menunggu, justru akan memutuskan kita, menghalangi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak akan pernah kita mulai kebaikan-kebaikan kalau harus selalu menunggu yang besar. Maka mulailah dari perbuatan yang kecil untuk nanti kita bisa melakukan perbuatan yang besar. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, dan mudah-mudahan kita terus istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan. Dan mohon doa. Ya, sebenarnya saya sudah 3 minggu kurang sehat. Waktu minggu kemarin kaki saya nggak bisa nembus. Ya, sekarang sudah dibedah, dioperasi segala macam. Alhamdulillah sudah bisa gerak, sudah ini. Cuma mungkin tinggal pemulihan saja untuk bisa recovery ini ya. Mudah-mudahan dia cepat sembuh, karena sholatnya juga kalau saya lambat, pas sujud saya lambat, makanya tadi saya nggak sholat di sini. Apalagi kalau suruh jadi imam, nantinya lambat, ya, karena masih memang dibentuk di sini, jadi agak besar, masih pakai perban. Mudah-mudahan beberapa jamaah saya bisa sehat sempurna seperti biasa. Ini dia Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang menarik yang mengenai tasawuf itu, artinya bahwa berserah diri itu ya betul-betul berserah diri gitu kalau saya perhatikan tadi. Tapi ada beberapa persoalan yang kita hadapi yang bagaimana kita bersikap tentang hal itu. Yang pertama, bahwa kita menyadari Indonesia itu kaya, tapi rakyatnya miskin. Itu satu. Apakah itu harus kita terima begitu saja? Artinya ya itulah takdir. Yang kedua, tadi dicontohkan misalnya tentang transgender ya, bahwa mengganti kelamin laki-laki jadi perempuan atau sebaliknya. Itu bukankah itu juga bagian, itulah takdir dia, orang itu gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga tadi mengenai kehidupan hari ini, itu bukannya kehidupan hari ini itu untuk mempersiapkan hari depan. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Dan yang terakhir tadi yang mengenai lalat tadi. Kalau kita digigit nyamuk, biar saja. Apa dia nyedot darah saya? Apakah begitu? Seperti tadi yang dicontohkan, ada lalat di atas. Nah, ini mohon penjelasannya supaya orang tidak salah dalam menyikapi ini. Terima kasih. Kenapa negeri Indonesia ini yang kaya sementara banyak yang miskin? Sebenarnya bukan negeri kita yang kaya atau ada rakyat yang miskin. Negeri kita kaya dan rakyatnya kaya. Yang ada adalah oknum-oknum atau beberapa orang yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Mana contohnya? Ya, negeri kita tidak pernah kekurangan dari kekayaan hasil alam
Sementara rakyat yang miskin, nggak ada rakyat yang miskin. Jalan makin macet kan. Setiap rumah aja sekarang nggak ada yang namanya nggak ada motor, pasti ada motor. Ini kan sepeda. Beda dengan yang dulu rakyat yang miskin yang benar-benar mau makan aja susah. Sekarang sesusah-susahnya orang itu karena bukan faktor kemiskinan, faktornya apa? Pak tidak bersyukur, sehingga jadilah karakter miskin. Mohon maaf, para pejabat yang uangnya bukan miliar lagi, udah triliun. Mereka masih harus itu menandakan mental miskin buat mereka. Gak cukup dengan apa yang Allah telah berikan, akhirnya dia merelakan melakukan hal yang tidak baik. Maka yang ada itu bukan kemiskinan, karakter miskin di Indonesia. Kenapa adanya karakter miskin? Karena ketidaksyukuran atas apa yang Allah telah berikan. Nah, kita sebagai manusia harusnya tadi kembali. Sejatinya manusia itu harusnya apa? Bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Jangan melihat besar kecilnya, tetapi ketika Allah memberikan kesehatan, ternyata Allah masih kita memberikan kita untuk bisa makan, terlepas makannya dengan apa, itulah hanya yang terbesar. Maka dia akan menjadi manusia yang berkarakter kaya karena merasa cukup dengan Allah apa yang telah Allah berikan. Jadi miskin kaya itu dari karakter, bukan daripada apa yang dia miliki, apa yang dia gunakan. Ada orang yang dalam kekayaannya secara materinya, ya secara mendiamnya kelihatan tidak punya apa-apa, tapi karakter miskinnya dia singkirkan, punya karakter baik, bersyukur dengan apa yang dia gunakan. Saya sering mungkin bapak sering kita bawa mobil, dia di jalan, ada pedagang tidur di taman begitu nyamannya, mungkin jangan rekor online tidur di atas motornya nikmat. Coba ya bawa mobil suruh tidur di atas motor bisa, di pinggir jalan di taman-taman bisa. Dia menikmati kehidupan. Menurut kita tidur di pinggir jalan itu karena anggapan orang-orang yang mengukur miskin kaya dalam macam kebahagiaan dengan materi. Padahal sejatinya dialah yang miskin, tidak pernah bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Makanya coba sering-sering kita melihat banyak waktu orang-orang yang di bawah kita. Ya, jadi ini orang-orang yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang Allah berikan dan tidak bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Timbullah terjadilah karakter miskin bagi orang-orang yang biasa kita anggap mereka ini adalah orang kaya secara materi. Terus yang kedua apa? Pasti Tadi sebentar ya, yang baru saja. Berarti konsep apa? Ketika yang miskin itu tergantung, artinya tergantung dari berdasarkan mana dari ya. Kalau ini melihat orang-orang yang antri beras, anti BLT, apakah itu bukan ciri orang miskin? Secara definisi orang miskin kan orang yang hidupnya pas-pasan. Ada lagi orang fakir yang hidupnya kekurangan. Ada orang yang hidupnya punya kelebihan, namanya orang kaya. Lebih itu gak banyak. Jadi gini, ada orang yang dia punya penghasilan sehari misal 100.000, dan 100.000 itu adalah cukup untuk kebutuhan makan, tidak ada lebih. Orang-orang miskin pas-pasan. Sehingga ketika ada keinginan yang lain gak bisa, hanya untuk kebutuhan pokok saja. Ada orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari, namanya fakir, lebih rendah lagi. Ada orang yang dia punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan itu ternyata masih ada lebih yang disimpan, ditabung,
tabung, disimpan, investasi segala macam. Terlepas besarnya seperti apa, tapi intinya ada kelebihan yang disimpan. Maka itulah definisi strata tadi orang kaya, miskin dan fakir. Kalau seandainya tadi secara definisinya kita lihat seperti itu, maka ada juga kategori tadi miskin secara karakter. Kalau secara fikih orang fakir, orang miskin yang bisa dapat zakat ya begitu, ya. Tapi ada pengertian fakir miskin itu zakat saja tersebut. Secara duniawinya nggak miskin, dunianya banyak, tapi kayak orang miskin rakus, kayak orang sekarang maaf, sama bantuan nggak mau, ngantri rela segala macam, tapi bilang miskin kan ada di rumahnya ada mobil segala macam. Tapi kalau udah bantuan pemerintah pengen semuanya makan disiapkan untuk barang. Nah ini berarti kalau dari sisi definisinya ya Pak, jadi miskin itu orang yang punya pas-pasan, fakir kekurangan, kaya punya kelebihan. Kita berada di mana? Kita sendiri yang apakah kita posisi miskin, fakir atau orang kaya? Kayaknya saya selalu belajar menjadi orang kaya, walaupun secara duniawi ingin jadi orang kaya paling tidak ya berbagi diri saya bisa bagi. Ada satu ya saya bagi satu, walaupun gak banyak hanya gorengan pagi-pagi satu lagi gorengan. Ya mudah-mudahan itu yang bisa menjadi kita hidup bawah. Terus yang kedua mengenai transgender, mereka melakukan transgender itu juga hampir bagi orang kaya. Nah, bagi dia kan gini. Dalam berbicara masalah takdir, memang semuanya tapi kembali semuanya itu harus melalui ikhtiar. Waja'alna likulli syai'in sabab. Asbab ini kita jalani. Asbab ini kita jalani. Perjalanan untuk kita menjalankan asbab sehingga kita akan mendapatkan takdir. Kita itu dibekali akal. Kayak gini, rezeki itu kan sudah Allah siapkan dan Allah memberikan sudah dengan takarannya. Sekarang saya tanya, rezeki itu datangnya turun langsung dari langit atau bagaimana? Tetap apa kata Allah? Idza quliyat as-salat fantashiru. Udah berlebaran macam-macam aktivitas ke kantor segala macam menjadi berisi. Jadi semuanya ada namanya asbab. Dia memutuskan untuk transgender kan karena ada asbab, dia memilih untuk melakukan itu. Harusnya logika berpikirnya itu berjalan sesuai dengan aturan Allah. Kita bisa cari rezeki dengan cara yang haram, bisa, yang tidak berboleh. Cara haram bisa dipilih kan? Silakan mau cari yang mana. Maka kita memutuskan cara yang halal, dia rezekinya halal. Begitu juga ini transgender merubah ketentuan Allah. Hukumnya bagaimana? Halal, nggak boleh. Mau ngambil mana? Yang halal atau yang halal? Yang halal jangan dirubah, yang halal silakan rubah. Kalau kita ngambil yang halal berarti tak jauh. Walaupun ketika dia berubah karena dia memilih, itu adalah sudah keputusan Allah. Tapi ada ikhtiar dari akal ini. Makanya orang yang nggak punya akal nggak pernah hukum. Orang ini nggak punya hukum. Kenapa? Mereka nggak bisa memilih. Ada orang bilang, maaf, buka aurat pengajian di pinggir jalan besar. Karena dia nggak tahu kewajiban dia untuk awas. Makanya ada istilah mukallaf itu Islam dan baik berakal. Ada orang Islam udah baik punya akal, maka timbul kewajiban. Nah itu orang Islam balik berakal, ada hukum merubah ketentuan Allah, itu tidak boleh berhukum. Dia rubah dosa karena punya akal. Ada orang
Islam baru tapi nggak punya akal, berubah. Ya itu bodoh amat, karena nggak punya akal. Ada orang Islam, ya, terus berakal tapi belum balik, belum punya hukum. Maka mukhalaf itu harus Islam, balik, nah ini, ya, mengenai yang transgender. Tetap kalau dia ada itu di sini, insyaallah kita melihat dari kita itu ada dibekali dengan akal kita yang untuk memiliki segala sesuatu. Ayat tadi sholat di masjid atau di rumah kan kita akalkan ke masjid gitu. Padahal boleh saja kita sholat di rumah kan, itu takdir Allah juga. Kita memutuskan di rumah takdirnya sudah di rumah, ke masjid takdirnya di masjid. Tapi akal kita yang dari ini ke masjid. Nah ini juga transgender berubah ya, berubah. Nah ini. Ketika kita dia melakukan perubahan itu, konsekuensi dari konsekuensinya dosa, silahkan terima dosa. Ketika tadi memutuskan sholat berjamaah di masjid, maka ada konsekuensinya apa? Mendapatkan pahala setiap langkah, pahala berjamaah di sholat di masjid di waktu subuh. Ada itu konsekuensi. Dua. Yang ketiga tadi mengenai kehidupan hari ini itu bukannya untuk mempersiapkan. Oh, itu balan sunat summa qaddamat. Lihat diri kamu yang telah berlalu untuk hari esok. Betul seperti itu, bahwa kita itu harus mempersiapkan kehidupan hari esok. Nah hari esok itu dalam artian begini, kita itu jangan terlalu tulul amal, ya, tulul amal. Dan yang kita persiapkan itu dalam hal-hal yang baik tentu. Jangan mengikuti nafsu, hawa nafsu. Itu banyak kita kan hawa nafsu. Jauh sebelum ini tidak memahami. Saya siapin buat anak-anak saya. Rumah seorang satu anak masih kecil udah disiapin rumahnya segala macam. Seolah-olah kekhawatiran kita terhadap anak-anak itu seolah-olah mereka itu dalam tanggungan kita. Ya ini apa namanya? Persiapan yang berlebih. Yang sepertinya tidak melebihi Tuhan. Kalau kita berpikir punya plan, ya, wal kanzun semua pada hari itu bagus, plan. Tapi plan ini jangan sampai menghambat kebaikan kita yang harusnya kita bisa lakukan saat ini. Tadi, mohon ada sebuah kewajiban harusnya kita menunaikan ibadah haji dengan dana yang kita punya sekarang ada bisa. Tapi ada kekhawatiran kita. Lebih baik saya siapkan belilah aja buat anak-anak buat beli rumah. Ini adalah persiapan plan yang justru menghambat kebaikan yang harus kita lakukan saat ini. Itu yang tidak boleh. Kalau punya plan bagus, tetapi harus clear, ya, harus benar-benar jangan sampai menghambat kita melakukan kebaikan. Bahkan kewajiban, ya, banyak orang yang tertunda kewajibannya karena gara-gara kita punya pandangan itu ke depan, seolah-olah kekhawatiran kita tentang kehidupan kita itu menjadi tanggungan kita semua. Nah, ini tidak boleh. Nah, yang ini konsep kehidupan ini. Kalau kita ingin tahu diri kita, bagaimana Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Satu kata, Allah ciptakan jin dan manusia hanya oleh yang Allah berfirman itu mereka taat, tunduk patuh pada Allah. Terus ayat yang lain Allah katakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah sudah ciptakan seluruh makhluknya, kata Allah yang penting ibadah, taat. Urusan rezeki aku yang nanggung, kata Allah. Yang terjadi sekarang kita ngatur-ngatur urusan, Allah yang rezeki. Saya ulangi lagi, mungkin pernah saya ungkapkan di sini. Bapak kerja punya gaji, dan gaji ketentuannya dari kantor, dari pimpinannya, ada biasanya. Pernah nggak Bapak ketika kerja di kantor mikirin, aduh gaji saya 10 juta, saya harus cari duit 10 juta buat gaji saya besok? Pernah? Pernah ketika Bapak kerja di
sekarang gajinya bisa 10 juta di sana. Bapak lagi kerja sibuk mikirin 10 juta ini. Pernah nggak? Nggak pernah. Kenapa? Ya, karena sudah punya gaji. Karena sudah dijamin sama atau sama ini yang bakal itu Ya, bekerja. kerja aja. Kenapa? Tuntutan kantor pimpinan kerja. Urusan gaji urusan saya, bapak melihatnya. Harusnya kita pun menjaga itu. Kata Allah, saya ceritakan ibadah urusan rezeki urusan saya. Tenang gak ya? Maksud ibadah itu kan semua aktivitas itu bisa jadi ibadah. Bukan berarti kita sholat atau bagi sambil bukan. Allah juga itu kita dari sholat atau syibuk. Kalau habis sholat ya udah berdoa lagi, nggak usah melukanya di masjid. Waktunya kerja tetapi kan waktunya sholat. Waktunya ngaji. Jadi setiap kewajiban yang Allah tuntut pada kita lakukan saja. Setelah itu aktivitas berjauhan, urusan ini urusan saya. Urusan saya sekarang kan tidak mesti. Anak-anak kita seolah-olah tabungan kita, istri kita seolah-olah tabungan kita. Apalagi anak mau masuk kuliah, mau ujian, beban segini. Akhirnya kita merasa kita yang memberikan rezeki mereka, menanggung rezeki mereka. Secara tidak langsung kita sudah ambil job Allah, tugasnya Allah. Akhirnya kita pusing sendiri, terbebani itu, salah sendiri kata Allah. Job saya kalau ada kita pusing sendiri, akhirnya pusing itu terjadi. Saya dari awal ngurusin santri, saya kira biasa begini. Santri itu makhluk Allah, mereka punya rezeki sendiri. Masa Allah biarkan santri kelaparan? Tidak mungkin. Kalau itu kebutuhan mereka buat makan, Allah cukup makan. Apa untuk makan? Terlepas nanti yang ingin berasal dari mana? Ya, dari As-Siratal Mustaqim, apa orang ini ternyata kan gini. Tapi gimana rasanya? Orang yang punya santri hakikatnya Allah yang berhentikan kebutuhan mereka. Sekarang baru belum 1 tahun 10 bulan, udah mau 1,5 saya nggak punya duit gaji itu apa-apa. Saya pikir bukannya saya pasarin sama Allah, santri itu asal. Kalau kebutuhan santri berarti Allah akan cukup. Bismillah saya mulai, pasti Allah akan selesai. Alhamdulillah selesai. Yang belum bersolat nih, ya, sama majlisnya itu. Kalau asramanya pas alhamdulillah sudah selesai, tinggal finishing dan chat doang, sudah selesai. Insya Allah ini 1-2 minggu ini mereka pada pergi. Karena bukan karena saya hebat, bukan karena saya begini, saya yakin karena itu kebutuhan santri. Coba kalau ada santri, ada asrama ini, begitu saja ini siswa. Pikir lagi, dulu kita masih muda, sama sekarang dan tua. Dulu muda sendiri, sekarang tua banyak anak-anak dan istri segala macam. Gini aja. Kalau hitung-hitungan harusnya sekarang kita gajinya banyak dulu waktu muda gajinya sendiri kan, belum ada kos-kos yang banyak buat anak buat istri. Sekarang ada kos anak istri, bahkan anaknya banyak, kebutuhannya juga bukan istri. Kita masih begini kan, itu membuktikan Allah yang berkebutuhan. Cuma kadang-kadang kita kasih. Ini mana saja tugas kita, kata Allah, wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Urusan rezeki, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqi urusan. Bahkan dalam ayat yang lain kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Anak-anak kamu orang suruh sholat, suruh ibadah Allah, wastabir 'alaiha. Yang namanya ibadah suruh sabar, memang berat, tapi kita juga jangan bosan. Anak disuruh sholat. Boleh anak kita kuliah tinggi, boleh, tapi ingat sholat. Kos kemana-mana ingat sholat. Yang kitanya ini enggak ditanya duit gimana segala macam. Sholat nggak perintahkan kasih wastabir 'alaiha. Istri kita, kita dadani, tapi sholat nggak pernah kita bikin. Dosa kita. Nangis bisa diajarkan. Dituntut sama Allah SWT. Mana tanggung jawabnya sebagai suami? Istri kamu ada kewajiban, anak kamu juga ada kewajiban. Kamu yang anak saja. Mereka cukup
cukup dengan uang, tapi kewajiban untuk sholat dan sebagainya kamu lakukan itu saja. Nangis saja. Astagfirullah. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Kata Allah, saya nggak minta rezeki sama kamu, nggak minta kamu cari rezeki buat mengibadah kamu. Nahnu narzuquka, kami yang ngasih rezeki kepadamu. Udah dijamin sama Allah. Kalau kita ada dijamin sama orang perusahaan itu yakin, udah nganggur banget. Pokoknya akhir bulan saya gajian sekian 10 juta, dan saya kerja. Manusia Allah kita yakin. Masa sama Allah gak yakin? Ini Allah la yuhibbul mi'ad. Allah gak pernah ingkar terhadap janji-janji. Tinggal tahan agama ini. Tiga. Masih ada ya? Biarkan dia apa? Yang lalat tadi. Yang lalat ini. Sesuatu ini yang memang sesuatu itu masalah tidak menimbulkan madarat. Tapi kalau saya menimbulkan motor, ya jangan. Kalau kira-kira nyamuk, kira-kira motor ya kalau gitu. Menimbulkan sesuatu yang buruk apa? Tapi kalau begitu, biarin aja biar ke surga. Nggak usah juga. Apalagi kalau sudah di hutan, nyamuknya kan bisa mati gitu. Jadi sesuatu hal yang memang tidak menimbulkan mudarat. Kalau kira-kira sekarang apalagi bekas kopi segala macam air kita kan nggak dimakan. Kalau seandainya sekarang makanan tidak tetap ya. Ya jangan juga kan makanannya buat dimakan. Kalau mau kita potekin, ini tutupnya kita buat dimakan, potekin biar begini itu nggak apa-apa. Gitu maksudnya. Jadi kita angkatnya itu untuk hal-hal yang tidak menimbulkan madarat buat diri kita. Walatul ubia ini kira tahukah jangan dirumuskan diri kita kepada kebinasaan, pada hal yang tidak baik. Kalau kira-kira tidak baik, ya jangan dianggapin juga. Tapi kalau kira-kira tidak ada apa-apa kayak ini, mudah-mudahan yang jadi kebaikan buat kita. Yang saya tanyakan adalah bisa mencapai keikhlasan kita sebagai manusia pasrah kepada Allah itu gimana caranya Kiai? Satu itu ya, karena bagi manusia juga ada nafsu ya Pak Kiai ya. Untuk mengontrol itu bahwa kita pasrah nih karena Allah yang menjalankan kehidupan kita. Kalau saya mau menanyakan mencapai tingkat seperti itu bagaimana caranya? Satu. Yang kedua adalah tadi bicara dengan materi yang kita selalu kehidupan ini kita berpikir ke material materi. Contoh hal yang di kehidupan sehari-hari kita lihat adalah misalnya rumah kita udah layak lagi nih, semakin bertambah usia anak kita, kemudian juga dilihat kondisinya juga sudah harus ada renovasi. Akhirnya dengan menghitung-hitung penghasilan keseharian kita, wah kita bisa pinjam di bank nih. Kita ketahui pinjaman itu kan tidak baik, tapi itu adalah mungkin dari sisi kitanya adalah ya memang seharusnya kita harus ada perbaikan dalam kehidupan. Yang disebut tadi mudarat itu seperti apa? Kalau kita memang dari terlihat tampaknya itu perlu ada sesuatu hal yang diperbaharui kehidupan kita, misalnya rumah gitu kan. Tapi dengan cara meminjam uang, dengan perhitungan per bulannya kita bisa mencukupi. Nah, apakah itu disebut dengan mudarat atau memang ya nggak perlu aja? Ya kita masih berteduh di rumah ini masih bagus lah, intinya nggak ada hujan, itu nggak kepanasan gitu. Itu aja. Terima kasih. Baik. Jadi mengenai bagaimana seperti halnya kita sebelumnya kita harus punya sebuah kebutuhan, tetapi mengharuskan kita melakukan tadi kebutuhan renov dan lain sebagainya, uang nggak ada, akhirnya mengharuskan kita untuk pinjam uang. Bagi kita seorang muslim, tentunya untuk melakukan sesuatu itu harus memperhatikan dulu apa yang kita lakukan ini sudah benar belum dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang namanya pinjam uang sama siapapun, pinjam uang ya, maka itu harus dikembalikan sejumlah uang yang dipinjamkan. Uang. Beda dengan membeli barang, beda. Membeli barang dengan cara kan pinjam uang nanti baliknya angsur sama. Beli barang juga baliknya angsur. Ini kita mulai begini dulu. Kalau mau pinjam uang dibayar dengan uang, maka pinjam $1.000.000 harus $1.000.000. Clear. Jadi kalau seandainya ada lebih, ternyata dihitung-hitung kita mengembalikan uang lebih dari $1.000.000, namanya itu riba. Ya, pinjam uang dengan. Terus bagaimana dengan kita belinya barang? Belinya barang dengan kita cara memaksud. Apakah itu masuk riba? Ya, dilakukan seperti apa? Kalau misal kita ambil mobil, motor, dan macam, akadnya bagaimana? Bapak mau ngambil mobil DP berapa? 1 ini aja. Betul kan? Untuk berapa lama? Mau berapa tahun? Saya hitungin ya Pak. Itu DP sekian, 5 tahun, maka pembayaran tiap bulan 5 juta. Hitung-hitung 5 kali 60 bulan berarti berapa? 300 juta. Maka itu adalah harga akad. Plus tadi DP-nya. DP misal 10 juta, 310 juta. Itulah berarti harga akad kita. Saya beli mobil ini DP 10 juta dengan saya menyicil 60 bulan atau 5 tahun, setiap bulannya 5 juta. Nggak ada masalah, nggak ribet. Ikan harga mobilnya itu kalau cash harganya cuma 200 juta. Kalau cash, bapak akadnya apa? Hah? Kredit. Ya. Gitu. Jadi dia yang menjual barang juga sah-sah saja mau jual barang. Nggak harus ngikutin harga pasar. Harus sama gitu harganya dari Sabang sampai Merauke harganya harus sama. Kalau dia namanya orang kan mereka namanya badan besar bisnis. Apalagi ini barangnya dibeli oleh pembiayaan orang punya duit atau perusahaan yang punya duit, finance. Yang berangkat sama kita showroom apa finance? Yang akan nama kita showroom apa finance? Finance. Berarti kan finance beli barang di showroom baru dijual lagi apa nih? 200 juta showroom jual langsung begini. Dibeli sama finance, finance nyari untung kan? Nyari untung. Apalagi jualnya kredit, ya udah saya jual sekian 10 juta dan 5 juta. Wajar. Apa bedanya sekarang ini? Bapak misal tukang dagang pakaian, belanja pakaian murah ya, kenapa Pak? Harganya 100.000, belanja di sana pakaian itu 100.000. Pokok belanja pokok kampung dijual 200.000, riba bukan? Riba kan? Kalau di sosoknya 100.000. Kata bapak kalau pengen 100.000 udah kan ternyata nafas sendiri dia begitu. Ya kayak juga. Kalau seandainya pengen 200 juta, ya sudah jangan nyicil, langsung aja ke showroom saja. Kan bapak belinya sama saya nyicil aja, saya hitungnya sekian saja untung bro. Nah jadi kelebihan yang klien dapatkan bukan beli, dan apa yang kita bayarkan itu bukan beli. Kecuali pinjam duit, nah ini ya, mohon maaf yang gak ada di BPKB, nah ini itu yang masalahnya. Karena pinjamnya dulu, pinjamnya dua, nanti dari ini lebih kan. Ya, lebih baik mobilnya jual dulu ke dia, gitu. Saya angsur lagi, akadnya akad jual ke dia. Saya beli lagi, tapi saya bayar kecil,
yang produktif, bukan untuk konsumtif. Walaupun berlebih, tapi analisanya analisa bisnis. Ada nggak yang datang ke Pak, saya punya duit buat makan sebulan, dikasih aja. Kur aja, kredit usaha, rakyat ya. Yang ditanya usahanya sudah ya, cuma yang ini ngakalin, bukan warungnya dikotoin. Yang salah banget kita ya, pinjam duit ke bank katanya sama bank pinjamnya berapa? Kalau ngomong renovasi rumah dikasih pasti. Renovasi rumah dikasih ada mingguan kan ya? Udah lunas nih, top up. Kita ambil lagi lah. Nah ini pinjam uang ya? Rumahnya juga di rumah. Ya, jadi pinjam uang pinjamnya akhirnya pinjam uang yang kurang baik. Ya, lebih baik jual mobil lagi atau saya beli lagi ya. Jadi akhirnya beli mobil lagi dengan kredit. Gitu. Kalau pinjam uang kurang baik, kurang baik. Bukan kurang baik, bahkan tidak nggak boleh karena harus mengembalikan sejumlah uang. Dan banyak sekarang orang yang pinjam uang itu minjemnya ngomongnya buat produktif, buat usaha, tapi ternyata setelah cair buat konsumtif. Ya, kan gitu. Jadi karena awalnya makannya sudah menipu, akhirnya nanti perjalanannya juga dikasih pusing sama Allah, keansur, banyak masalah karena perjalanannya sudah tak baik. Ya silakan dinikmati saja. Yang salah pribadi, salah kitanya, kenapa? Ya, gitu banyak. Kaitannya dengan takdir kan ya. Takdir itu kan apa namanya, ada beberapa pendapat sehingga ada timbul aliran Qadariyah, Jabariyah, Ahlussunnah gitu kan. Sehingga ada yang menafikan ikhtiar, ada yang menafikan ikhtiar, dan ada yang menafikan tawakal. Kalau Qadariyah kan lebih condong tawakal, kalau Jabariyah menafikan usaha ikhtiar. Kalau kita kan Ahlussunnah wal Jamaah barangkali dipadukan lah ikhtiar juga, tawakal juga gitu. Sehingga barangkali kadang-kadang di kita ini sama pemahaman gitu, kita lebih banyak berdoa atau mungkin ya bagus berdoa, tapi ikhtiarnya tidak ikhtiar, kurang ikhtiarnya gitu. Sehingga kita menyalahkan kenapa doa kita tidak dikabulkan gitu. Kita sholat terus, maaf doa juga, tapi tadi niatnya salah gitu. Kita sholat duha untuk supaya ditambah, kita tidak ikhtiar gitu, tidak berusaha, sehingga kita menyalahkan doa kita tidak dijawab saja. Kita menyalahkan doanya itu karena kita tidak ikhtiar sebenarnya. Sehingga Nabi pun kan kalau tidak salah ya, masalah dunia itu kan urusan kita gitu. Tergantung kita lah, kita usaha sekuat-kuatnya. Tapi masalah akhirat kan udah tentuan Allah. Antum alam di umur di dunia kan. Jadi kita tidak terlepas dari ikhtiar gitu. Jadi antara doa dan ikhtiar itu harus seimbang. Sama. Saya pernah ada kejadian kita sering melihat sehingga menjadi renungan bagi saya juga gitu. Ketika saya lewat itu di jalan, di mana jalan lah, ada orang buta, minta. Saya dipikir hati gitu. Kalau kita tidak, kalau dia tidak keluar rumah pasti tidak dapat rezeki gitu. Sehingga saya pun meneliti untuk bisa memberi gitulah, memberi orang gitu. Ya Allah, berarti orang itu kalau tidak keluar dari rumah tidak dapat rezeki. Padahal dia buta gitu. Coba kalau dia di rumah aja, tidak ikhtiar gitu, dia pasti tidak akan orang yang memberi gitu. Sehingga dia pergi keluar rumah di jalan minta-minta gitu. Itu kan dia ikhtiar gitu. Coba kalau dia di rumah aja, karena dia buta misalkan gitu, masih dia tidak dapat rezeki, tidak akan orang ngasih, tidak tahu dia memerlukan gitu. Artinya konsep ikhtiar dengan doa itu harus seiring gitu, bersama-sama. Tidak hanya kita doa, tapi tidak ikhtiar. Barangkali tidak ada rezeki. Baik, ya langsung. Terima kasih penguatannya. Barangkali tidak ada rezeki. Baik, ya langsung.
Terima kasih penguatannya. Jadi itu harus balance. Jadi awal itu bukan dia, ya. Nah, tadi maka harus balance antara bagaimana tugas kita selaku hamba Allah, ibadah, tunduk patuh dengan aturan Allah, karena Allah memerintahkan kita doa, ya doalah, gitu. Karena itu adalah perintah Allah. Jadi itu tujuannya untuk meraih ridha Allah. Allah jauh ikhtiar, tasyiru bil lakukan itu juga. Maka setelah kita ikhtiar berdoa, maka tawakkal pasrahkan sama Allah. Itu tadi orang buta saja, ya karena ikhtiar itu pilihannya antara dia di rumah dengan kebutaan dia atau dia harus bergerak dengan keadaan buta. Nah, akhirnya dia bergerak di jalan. Walaupun mohon maaf ya kita itu kurang baik, tetapi ikhtiarnya itu pilihan dia. Gitu. Dengan cara itu Allah memberikan rezeki ya itulah gambar buat kita ya, orang buta saja bisa menjemput rezekinya dengan jalan, apalagi kita yang tidak buta banyak peluang untuk menjemput rezeki karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sudah ada kita tutup dengan doa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا ببركتك وألهمنا لباس عافيتك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعلمنا تأويل وهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.